Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa bersua kembali dalam kajian kita, kajian rutinan kita, kajian fikih, kajian kitab takrib yang dikarang oleh Imam Abi Suja. Alhamdulillah, dalam kajian kita yang lalu telah kita mulai mulai pembahasan kita mengenai masalah istinja. Dalam kajian kita yang lalu telah kita terangkan mengenai arti daripada istinja. Kemudian telah kita terangkan juga cara istinja. Kemudian alat-alat yang kita pakai untuk istinja. Juga telah kita singgung mengenai tata krama atau adab orang yang buang air besar atau buang air kecil. Dalam kajian kita yang lalu telah kita sebutkan adab yang pertama, yaitu hendaknya orang yang buang air besar atau buang air kecil tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya. Wajib bagi orang yang akan buang hajat, buang air besar atau buang air kecil, wajib untuk tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya, karena kiblat adalah arah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah melarang umatnya untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat kalau sedang dalam keadaan buang air besar atau buang air kecil. Dan itu semua telah kita terangkan dalam kajian kita yang lalu. Imam Bukhari dan Imam Muslim seperti yang mereka riwayatkan dari sahabat Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitum arghaita fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha bi baulin aw ghaitin. Walakin syarriku aw gharribu." Jika kamu mendatangi tempat untuk buang air kecil atau untuk buang air besar, fala tastaqbilul qiblata, maka janganlah kamu menghadap kiblat, wala tastadbiruha, dan janganlah kamu membelakangi kiblat, bi baulin aw ghaitin, dalam keadaan kencing atau dalam keadaan berak, walakin syarriku aw gharribu, akan tetapi menghadaplah kamu ke arah timur, aw gharribu, atau menghadap arah barat, karena memang kota Madinah adalah terletak di sebelah utaranya Ka'bah. Dalam kajian kita kali ini kita akan meneruskan keterangan kita mengenai adab-adab atau tata krama orang yang sedang buang air besar atau buang air kecil. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa yajtanibu al-baula fil ma'ir raqidi. Wa yajtanibu al-baula fi ma'ir raqidi, dan hendaklah orang yang buang hajat, buang air besar atau buang air kecil, tidak melakukannya di air yang diam,
bagi air yang tidak mengalir. Jadi disunatkan bagi orang yang mau buang air besar atau buang air kecil tidak melakukannya, tidak kencing dan tidak berak di air yang diam, tidak mengalir. Dan dalam hal ini tidak ada perbedaan antara air sedikit atau air yang banyak. Akan tetapi kalau air tersebut adalah air yang sangat banyak sekali, seperti kalau ada orang yang kencing di laut atau berak di laut, maka tidak dimakruhkan. Kecuali kalau dia berak atau kencing pada waktu malam, maka hukumnya makruh. Karena seperti yang diterangkan dalam hadis bahwasanya air yang tenang pada waktu malam adalah tempat bersarangnya jin. Ya. Jadi saya ulangi lagi, disunatkan bagi orang yang mau berak atau mau kencing untuk tidak melakukannya di air yang tenang. Dan dalam hal ini tidak ada perbedaan antara air sedikit atau air banyak. Akan tetapi kalau airnya sangat banyak sekali, seperti berak atau kencing di dalam laut, maka tidak dimakruhkan kecuali kalau dia lakukan pada waktu malam hari, maka dimakruhkan. Karena seperti yang diterangkan dalam banyak hadis bahwasanya air yang tenang pada waktu malam adalah tempat sarangnya jin. Nah, hukum dimakruhkannya ini kalau memang air tersebut adalah milik dia sendiri atau air tersebut tidak ada pemiliknya. Kalau dia kencing di kolam dia sendiri atau di telaga dia sendiri, maka makruh, maka makruh, tidak diharamkan. Akan tetapi kalau dia kencing dan berak di air yang digunakan untuk kepentingan umum atau air milik orang lain tanpa mendapat izin dari pemiliknya, maka haram untuk kencing di air tersebut meskipun air itu sangat banyak sekali. Seperti kalau misalnya kencing di tambak milik orang lain, kalau tidak diketahui bahwasanya orang itu ridho tambaknya dikencingi, maka hukumnya adalah haram. Begitu juga harus diperhatikan, tidak boleh kencing di kolam masjid. Biasanya di desa-desa itu setiap masjid mempunyai kolam. Kalau bahasa Jawanya mempunyai jublang atau telaga milik masjid. Biasanya kalau waktu musim tidak ada air, musim kemarau, para penduduk desa mandi di kolam masjid atau wudhu di kolam masjid. Nah, diharamkan untuk kencing di dalam kolam masjid karena kolam masjid airnya adalah milik masjid. Jadi dimakruhkannya kencing dan berak di dalam air yang tenang kalau memang air tersebut adalah milik dia sendiri atau milik orang lain yang sudah mendapatkan izin darinya, atau tidak ada yang memilikinya sama sekali seperti air laut. Tapi kalau memang air tersebut adalah air yang digunakan untuk kepentingan umum seperti telaga milik desa, atau misalnya telaga milik masjid, atau air milik orang lain yang tidak mendapatkan izin, maka hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Itu semua adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dan diriwayatkan oleh Imam Muslim di Sahihul Muslim. An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha ayyubala fil ma'ir raqidi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk kencing di air yang tenang. Kalau kencing tidak diperbolehkan, otomatis
perak tidak diperbolehkan, lebih tidak diperbolehkan. Nah, ini adalah sebagian dinukil dan yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Muslim, diharamkan, tidak diperbolehkan untuk kencing dan perak di air yang tenang, yang tidak mengalir. Adapun kalau air tersebut adalah air yang mengalir, maka hukumnya adalah makruh kalau air tersebut air sedikit. Kalau air tersebut air sedikit, hukumnya adalah makruh. Tapi kalau airnya air banyak, maka tidak dimakruhkan, kecuali kalau memang dalam keadaan dalam waktu malam hari. Kalau dalam waktu malam hari, seperti yang saya katakan tadi, pada waktu malam hari, air adalah tempat bersarangnya jin. Maka dimakruhkan dari hal ini, bukan dari kencingnya. Tapi kalau memang air itu milik orang lain, maka tetap haram meskipun airnya mengalir. Maka tetap diharamkan kalau memang air tersebut adalah milik orang lain atau milik kepentingan umum atau milik masjid, air yang menjadi wakaf masjid, maka tidak diperbolehkan. Kemudian berikutnya adalah Imam Abi Suja mengatakan wa tahta syajarati al-musmirati, dan hendaknya disunnatkan orang yang mau membuang air besar atau buang air kecil tidak membuangnya di bawah pohon yang berbuah. Tidak diperbolehkan, makruh. Jadi makruh untuk membuang air kecil atau air besar di bawah pohon yang berbuah. Al-musmira, asy-syajarah al-musmira. Yang dimaksudkan dengan di bawah pohon ini adalah tidak mesti harus di bawah pohon itu pas. Tapi misalnya kalau agak menjauh juga tetap dimakruhkan. Kalau memang seandainya buah dari pohon tersebut kalau jatuh menggelindingnya itu sampai ke tempat dia berak, itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau dia agak jauh dari pohon, kira-kira misalnya kalau seandainya buah dari pohon tersebut jatuh, menggelinding, tidak sampai kepada tempat dia berak, maka tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi yang dimaksud dengan bawah pohon itu adalah tempat yang mana sekiranya buah dari pohon tersebut kalau jatuh tidak sampai kepada tempat tersebut. Nah, ini dimakruhkan. Nah, dimakruhkan ini kalau memang pohon tersebut dan tanah tersebut adalah milik dia sendiri atau tidak ada pemiliknya. Itu dimakruhkan. Kebun dia sendiri misalnya, atau di dalam hutan yang belum ada pemiliknya sama sekali, maka makruh. Kenapa dimakruhkan? Dimakruhkan karena kalau kita berak di bawah pohon atau kencing di bawah pohon, maka buah yang jatuh dari pohon tersebut jatuh di tanah, maka kita akan jijik untuk mengambil buah tersebut. Maka dari situ tidak diperbolehkan, dimakruhkan. Saya ulangi lagi, dimakruhkan kalau memang buah dan tanah itu adalah milik dia. Kalau memang tanah tersebut adalah bukan milik dia, milik orang lain, kebun orang lain, maka hukumnya adalah haram. Jadi tidak diperbolehkan kalau memang kebun itu adalah kebunnya orang lain, haram untuk berak di situ. Karena menyakiti pemilik daripada kebun tersebut. Kecuali kalau memang orang yang mempunyai kebun itu sudah ridha misalnya, maka tidak apa-apa. Dan kemakruhan ini misalnya, itu kalau memang di sana tidak ada hujan yang menyapu dan membersihkan bekas tai atau kencing orang tadi. Kalau memang ada hujan, sehingga air hujan itu bisa menghapus dan membersihkan kencing yang ada, maka tidak dimakruhkan. Kalau memang pasti nanti turun hujan, kalau tidak pasti turun hujan, maka tetap dimakruhkan. Terus perkataan Imam Musannaf Abi Suja di sini, wasyajarah al-musmirah, pohon yang berbuah. Nah, yang dimaksud dengan pohon berbuah di sini adalah pohon yang bisa berbuah.
Meskipun pada saat dia kencing di bawah pohon tersebut, pohonnya tidak sedang berbuah. Nah, jadi yang dimaksud dengan syajarah al-musmirah adalah pohon yang bisa berbuah meskipun waktu berak di bawahnya atau ketika berak dan kencing di bawahnya, pohon tersebut tidak sedang berbuah. Yang penting pohon tersebut adalah pohon yang bisa berbuah. Dan seperti hukum daripada pohon berbuah adalah pohon-pohon lain yang bisa dimanfaatkan daunnya atau bunganya. Seperti pohon bunga yasmin misalnya, atau pohon bunga melati misalnya, atau pohon bunga mawar. Kalau memang bunganya itu dimanfaatkan, maka tidak boleh kita kencing dan berak di bawah pohon tersebut. Nantinya kalau bunganya jatuh tidak ada yang mengambil karena jijik. Nah, maka tidak diperbolehkan, dimakruhkan kalau memang kebun dan bunga tersebut adalah milik dia sendiri atau tidak ada pemiliknya. Tapi kalau saya ulang lagi, kalau memang kebun itu adalah milik orang lain, maka berak dan kencing di situ hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Nanti kalau berak di situ dan kencing di situ, misalnya buahnya jatuh ke tanah, terus tanah itu kotor gitu, maka pemilik daripada kebun tersebut akan marah, akan jijik, tidak mau mengambil buah yang jatuh. Dan itu termasuk dalam kategori idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, dan menyia-nyiakan harta adalah hal yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian termasuk adab berikutnya adalah yang disebutkan oleh Imam Abi Suja, wa fit thariq, dan tidak diperbolehkan untuk buang air besar atau air kecil di jalan. Tak boleh. Tidak diperbolehkan ya, karena mengganggu kenyamanan orang yang berjalan di jalan situ. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seperti yang disebutkan oleh Imam Muslim, anan Nabiy Shallallahu Alaihi Wasallam qala ittaqu la'anaini. Qalu wa man la'anani, qala alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim. Itu jauhilah dua hal yang bisa mendatangkan laknat untuk kamu, yang bisa menyebabkan laknat untuk kamu. Qalu wa man la'anani, apa itu ya Rasulullah dua hal tersebut? Rasulullah menjawab, alladzi yatakhalla fi tariqin nas, yaitu orang yang berak dan kencing di jalan orang. Au fi dhillihim, atau di tempat duduk atau tempat berteduh orang banyak. Maka tidak diperbolehkan kita kencing dan berak di situ. Jadi kencing di jalan, berak di jalan tidak diperbolehkan karena hal tersebut akan mendatangkan laknat. Maksudnya bagaimana mendatangkan laknat itu? Maksudnya setiap orang yang lewat di situ, yang merasa terganggu kenyamanannya dengan melihat berak, dengan melihat tai dan kencing di situ, maka dia akan mengumpat dan memarahi atau mendoakan dengan doa yang jelek kepada orang yang berak dan orang yang kencing di tempat tersebut. Ini yang dimaksud dengan la'ana ini. Maka dia akan mendapatkan doa yang jelek dari orang yang lewat di tempat itu. Ya, kalau doanya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, maka naudzubillah, maka dia akan mendapatkan siksa, mendapatkan dosa. Begitu jika tidak diperbolehkan berak atau kencing di tempat orang berteduh, atau di tempat orang berkumpul, atau di tempat yang mana tempat tersebut adalah sering dibuat kumpul-kumpul oleh orang banyak untuk bercengkrama misalnya, maka tidak diperbolehkan. Kalau hal tersebut akan mengganggu kenyamanan orang yang berkumpul dan berteduh di tempat tersebut. Nah, kecuali kalau memang seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Bajuri di hasyiahnya, seperti kalau memang tempat tersebut, tempat kumpul tersebut adalah tempat berkumpul untuk melakukan suatu kemaksiatan. Misalnya tempat di situ, tempat kumpul tersebut adalah tempat misalnya berjudi misalnya, atau minum-minuman keras. Boleh berak di situ dan kencing di situ biar orangnya lari atau pindah tidak di situ. Tidak apa-apa. Itu bagaimana disebutkan oleh
Imam Al-Bajuri. Kalau memang tempat berkumpul tersebut adalah tempat berkumpul untuk melakukan suatu kemaksiatan, untuk minum-minum keras, minuman keras, atau untuk misalnya untuk judi, maka boleh berak di situ biar orang-orang yang ada di situ buyar semuanya. Yang kedua, yang berikutnya adalah wafis sakubi, dan tidak diperbolehkan, dimakruhkan untuk kencing atau berak di liang. Ditakutkan nanti kalau ada liang di tanah gitu terus kencing di situ, ditakutkan nanti ada apa? Ada binatang berbahayanya, misalnya ada kalajengkingnya, atau ada ularnya, atau ada apa? Kelabang misalnya, nanti dia akan, kalau dikencingi, nanti dia akan digigit oleh kelabang tersebut, atau digigit oleh ular tersebut, atau kasihan binatang yang ada di dalam liang tersebut, nanti akan terganggu kena kencing. Atau jangan-jangan liang tersebut adalah tempatnya jin misalnya, seperti diceritakan bahwasanya sahabat Sa'ad meninggal karena beliau kencing di liang. Akhirnya liang tersebut adalah tempat rumahnya seorang jin. Dan jin tersebut ketika melihat sahabat Mu'ad ini kencing di situ, langsung dia melepas panah. Panah tersebut kena sahabat Mu'ad, terus beliau meninggal karena sebab panah tersebut. Maka dari sini dimakruhkan untuk kencing di liang. Begitu juga kencing di temboknya tetangga atau di seberang jalan, seperti yang disebutkan tadi, adalah tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Sarjis, naha Rasulullah SAW ayyubala fi juhrin. Rasulullah SAW telah melarang untuk kencing di liang. Ini semuanya adalah demi keselamatan daripada orang muslim tersebut, dan juga agar tidak mengganggu binatang yang hidup dalam liang tersebut. Terus adab berikutnya atau tata krama berikutnya adalah wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaid. Dan hendaknya orang yang sedang dalam keadaan berak atau dalam keadaan kencing tidak berbicara. Baik berbicara yang bukan zikir atau bicara menyebutkan zikir, maka tidak diperbolehkan, makruh. Kalau misalnya dia mendengarkan azan, maka dia menjawab azan kalau dia sudah keluar dari kamar mandi. Atau seandainya dia bersin di dalam kamar mandi, maka hendaknya mengucapkan alhamdulillah di dalam hatinya saja. Jangan sampai mengucapkan kalimat zikir atau mengucapkan kalimat yang lain ketika dia di dalam jeding, dalam keadaan kencing atau dalam keadaan berak. Ya. Dan kemakruhan ini, makruhnya berbicara ini, baik ketika dia sedang dalam keadaan berak atau sudah selesai tinggal istinja saja, tetap tidak diperbolehkan selagi dia masih di dalam kamar kecil. Ini adalah yang yang muktamad, pendapat yang kuat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Bajuri dalam hasyiahnya. Adapun sebagian ulama seperti Imam Khatib Asy-Syarbini dalam kitabnya Al-Iqna, juga seperti Ibnu Qasim dalam kitabnya Fathul Ghafar, syarahnya Takrib ini, mereka berdua mengatakan dimakruhkan berbicara kalau memang sedang dalam keadaan berak atau sedang dalam keadaan kencing. Tapi kalau sudah tidak kencing lagi dan tidak berak lagi, maka tidak apa-apa, tidak dimakruhkan. Cuma yang kuat dan yang utama seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Bajuri adalah secara mutlak, yang penting ketika orang tersebut dalam kamar mandi, maka dimakruhkan untuk berbicara. Rasulullah SAW seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala
Sama itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la yakhruj rajulan yadribanil ghaita kashifaini an awratihima yatahaddatsani fa inna Allah azza wa jalla yamkutu ala zahri. Yang kurang lebih artinya bahwasanya tidaklah keluar dua orang laki-laki sama-sama masuk kamar mandi, membuka aurat kemudian bercakap-cakap di dalam kamar mandi, maka tidak diperbolehkan karena Allah Subhanahu wa taala akan marah dan murka kepada mereka berdua. Ini berarti jangan sampai kita kalau sedang dalam kamar mandi berbicara atau ngobrol misalnya, itu tidak diperbolehkan baik dalam keadaan berak atau sudah selesai berak tinggal istinja saja. Bahkan Imam Al-Bajuri mengatakan setiap orang yang masuk kamar mandi, baik itu hanya sekedar untuk membersihkan kamar mandi atau untuk mengambil sesuatu, maka tidak diperbolehkan, artinya dimakruhkan untuk berbicara. Jadi kemakruhan ini tidak khusus menurut beliau bagi orang yang melakukan berak atau kencing saja, tapi bagi orang yang mau membersihkan kamar kecil atau mau mengambil sesuatu dari kamar mandi misalnya, tidak diperbolehkan untuk berbicara di dalam kamar mandi. Ini menurut Imam Al-Bajuri. Kemudian adab berikutnya Imam Abi Suja mengatakan wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma. Dan disunatkan juga bagi orang yang qadil haja, bagi orang yang kencing atau berak, bagi orang yang buang air, untuk tidak menghadap matahari dan tidak menghadap bulan dan tidak membelakanginya. Cuma Imam Nawawi dalam kitabnya Ar-Raudhah dan Majmu' beliau mengatakan bahwasanya yang dimakruhkan adalah menghadap matahari dan menghadap rembulan. Adapun membelakanginya maka tidak dimakruhkan. Tidak dimakruhkan. Di kitabnya yang lain, yaitu kitab At-Tanqih, beliau mengatakan bahwasanya menghadap matahari dan rembulan atau membelakanginya adalah sama, tidak dimakruhkan. Tidak dimakruhkan. Dan ini adalah yang dikuatkan oleh beliau di dalam kitab beliau At-Tahqiq. Cuma para al-mutaakhirun, ulama-ulama yang mutaakhirin seperti Imam Al-Bajuri mengatakan bahwasanya yang dimakruhkan dalam hal ini adalah tidak boleh, yang dimakruhkan adalah kencing atau berak dengan menghadap matahari atau menghadap rembulan. Berarti kencing pada waktu pagi menghadap matahari atau pada waktu sore ketika matahari di sebelah barat. Itu adalah makruh. Nah, ini adalah adab-adab yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Suja. Tapi di sana juga banyak sekali adab-adab yang tidak beliau sebutkan. Yang akan saya sebutkan, yang pertama adalah hendaknya orang yang mau masuk kamar mandi mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Ini adalah termasuk adab atau tata krama kalau kita mau masuk kamar mandi, hendaklah mendahulukan kaki kiri, dan kalau mau keluar, mendahulukan kaki kanan. Dan juga, kalau masuk kamar mandi, atau mau kencing atau berak, janganlah membawa sesuatu yang ada tulisannya Al-Quran, atau ada tulisannya Al-Hadis. Karena hal itu adalah makruh. Termasuk makruh lagi adalah kalau memang dia bawa ponsel misalnya, terus layarnya itu dibuka Quran, maka tidak diperbolehkan. Makruh. Tapi kalau Qurannya itu ada di dalam ponsel, Qurannya tidak dinyalakan, maka tidak apa-apa. Juga kalau masuk kamar mandi atau ketika mau buang air besar atau buang air kecil,
maka hendaknya dia membaca doa. Doa ini adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah membaca doa Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Gampang. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan perempuan dan setan laki-laki. Setan laki-laki dan setan perempuan. Kalau memang tidak bisa doa dengan bahasa Arab, ya doalah dengan bahasa Indonesia, tidak apa-apa. Juga ketika keluar, maka disunatkan juga untuk membaca doa sebagaimana yang disebutkan di dalam Sunan Abi Dawud, diriwayatkan dari Abi Dawud oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, doanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau keluar dari kamar kecil atau ketika beliau selesai buang air kecil atau buang air besar. Doanya adalah ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu wa abqa fiyya quwwatahu wa dafa'a anni adahu. Ini adalah doa ketika keluar dari kamar kecil, ketika keluar habis berak atau habis kencing. Membaca doa sebelum masuk dan setelah keluar membaca doa juga. Dan disunatkan juga seperti yang saya terangkan kemarin, kalau istinja, cebok harus memakai tangan kiri, jangan sampai memakai tangan kanan. Nah, juga kalau ketika membersihkan kemaluannya, harus membersihkan dengan tangan kiri, tidak boleh dengan tangan kanan. Seperti diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Qatadah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu bi yaminihi wala yastanji bi yaminihi. Yang artinya jika salah satu dari kamu kencing, maka jangan sekali-kali memegang kemaluannya dengan tangan kanan, dan janganlah istinja atau cebok dengan tangan kanan juga. Jadi tangan kiri adalah tangan yang khusus untuk membersihkan kemaluan. Kalau setelah berak atau setelah kencing, khusus untuk itu. Adapun tangan kanan adalah tidak diperbolehkan. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk memegang kemaluan dengan tangan kanan atau istinja dengan tangan kanan. Termasuk hal-hal lain yang disunatkan di sini adalah seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Bajuri. Juga jangan sampai kita kalau dalam keadaan kencing atau berak itu melihat kepada kemaluan. Makruh untuk melihat kemaluannya ketika di kamar mandi dalam keadaan berak atau kencing. Juga makruh juga untuk melihat kotoran yang keluar. Juga dimakruhkan juga untuk menengok ke atas, ke langit, dimakruhkan. Juga dimakruhkan lagi untuk main-main dengan tangannya. Makruh. Dan jangan sampai juga dimakruhkan untuk tolak ke kanan dan ke kiri, juga makruh. Juga disunatkan kalau memang dia berak tidak di tempat yang khusus untuk berak, misalnya berak di tengah sawah atau di padang misalnya, atau di ladang misalnya, maka hendaknya menjauh dari penglihatan orang banyak, menutupi dirinya ketika berak, jangan sampai terlihat oleh orang lain. Dan misalnya kalau kencing di lapangan misalnya atau di tanah lapang, maka janganlah kencing menghadap ke arah hembus air, arah hembusannya angin. Misalnya kalau anginnya itu berembus dari arah barat atau dari arah timur atau dari arah selatan, angin berembus dari arah selatan, janganlah kalau kita kencing itu menghadap arah selatan. Nantinya dikhawatirkan kalau kita kencing menghadap arah selatan, sedangkan angin berembus dari arah selatan, nanti akan percikan daripada kencing tersebut akan mengenai tubuh kita sehingga seluruh pakaian kita menjadi najis. Jadi ini harus dijauhi dan itu adalah sunnah. Ya. Juga kalau kencing jangan sampai berdiri.
Kalau kencing maka hendaknya kencing dengan duduk. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kencing selalu duduk. Adapun yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kencing sekali dengan berdiri. Itu adalah untuk bayanul jawaz, menerangkan bahwasanya itu adalah diperbolehkan meskipun makruh untuk umatnya, tapi untuk beliau adalah wajib untuk diterangkan. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Man haddatsakum anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiquhu." Kalau kamu ada mendengar orang yang bercerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kencing dengan berdiri, maka jangan percaya, bohong. Karena Rasulullah tidak pernah kencing dengan berdiri sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Juga disunatkan kalau masuk kamar mandi jangan sampai masuk tidak pakai sandal. Sunnah masuk kamar mandi dengan memakai sandal. Juga disunahkan lagi kalau masuk kamar mandi hendaknya menutup kepala. Jangan sampai kepalanya terbuka, baik itu menutup dengan handuk atau dengan yang lainnya. Ini adalah tata krama atau adab-adab bagi orang yang mau buang air besar atau buang air kecil. Kalau kita perhatikan secara teliti, maka Islam adalah agama yang mengajarkan kepada umatnya, kepada pemeluknya untuk berbuat bersih dan untuk melakukan sesuatu dengan tertib dan dengan rapi. Sampai masuk kamar mandi, sampai masuk kamar kecil aja diatur sama agama Islam. Diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah agama Islam, yang mana agama Islam adalah agama yang mengangkat manusia dari lubang kenistaan, diangkat menuju kepada kemuliaan. Nah, kemudian setelah kita membahas mengenai masalah adab qadha'ul hajah, tata krama orang yang buang air, baik buang air kecil atau buang air besar, maka pelajaran selanjutnya adalah mengenai hal-hal yang membatalkan wudu, dan insya Allah pelajaran ini akan kita bahas dalam kajian kita yang akan datang. Sebelum kita tutup kajian kita, di sini ada sebuah pertanyaan dari seorang pendengar kita yang bunyinya, Ustadz, kalau buang hajat terus melihat kotorannya untuk keperluan kesehatan, untuk mengetahui sehat atau enggak di anak diagnostiknya apa namanya? Kalau buang hajat terus melihat kotorannya untuk keperluan kesehatan, untuk mengetahui sehat atau enggak, bagaimana hukumnya? Nah, ini kalau memang dia ada keperluan, tadi kan saya sebutkan kalau ketika dalam keadaan berak tidak atau dimakruhkan untuk melihat kotorannya, dimakruhkan untuk melihat kemaluannya. Tapi kalau di sana ada keperluan, ya tidak apa-apa. Karena sebagaimana dikatakan oleh para fuqaha, al-karohatu tasqutu bi adna sababin. Kemakruhan itu gugur atau hilang karena ada sebab, meskipun sebab tersebut adalah sebab yang tidak kuat. Jadi kalau di sana ada sebabnya, maka tidak dimakruhkan. Kalau di sana ada sebab untuk bicara, misalnya kalau melihat orang, kalau dia sedang keadaan berak, terus melihat orang buta yang mau masuk sumur, mau jatuh ke sumur, kalau dia tidak teriak, maka dia wajib untuk teriak. Ya. Begitu juga kalau dia buang air besar, terus ada perlunya untuk mengambil sedikit kotorannya untuk dibawa ke mukhtabar atau dibawa ke laboratorium untuk dites, dilihat apakah kotorannya itu sehat apa enggak, maka tidak apa-apa karena di sini ada keperluan. Dimakruhkan itu kalau memang tidak ada keperluan dan tidak ada hajatnya. Ya. Kiranya cukup sekian. InsyaAllah kajian ini akan kita sambung untuk pertemuan kita yang akan datang. Kita akan membahas mengenai hal-hal yang membatalkan wudu. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyarzuqana ilman nafi'a wa yarzuqana al-amala bihi wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.